Baik, perkenalkan nama saya Beatrix Jajuita. Saya salah satu mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi kelas B semester 5. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang fenomena pembangunan pabrik semen dan tambang di Manggarai Timur. Seperti yang kita ketahui, Manggarai Timur atau Matim salah satu kabupaten di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten tersebut merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Manggarai, tepatnya pada tanggal 17 Juli tahun 2007. Tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu faktor lepasnya daerah ini dari kabupaten induk adalah karena memiliki potensi sumber daya alam atau SDA yang sangat subur dan berlimpah. Ada fakta mengatakan bahwa bumi Manggarai Timur merupakan karunia dari Tuhan. Sumber daya alam yang limpah ini diharapkan dapat dinikmati oleh rakyat. Akan tetapi, ternyata tidak sedikit para penjabat yang menyalahgunakan sumber daya alam Matim kerap disalahgunakan oleh segelintir orang. Sebenarnya, hal ini terjadi sesuatu yang sudah tidak asing lagi di kalangan elit politik. Sejak lama, Matim sudah menjadi proyek rebutan para penjabat yang berprofesi sebagai makelar penjualan aset milik warga. Banyak sekali sumber daya alam di Matim dijual murah oleh para penjabat. Fenomena ini menjadi suatu hal yang lumrah dalam negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalisme yang berlandaskan asas sekuler dengan standar pembuatan liberalisme atau kebebasan, sehingga para pelaku atau pengusaha atau penguasa hanya memikirkan masalah kebermanfaatan baginya saja tanpa memikir lingkungan di sekitarnya yang masih jauh dari kata sejahtera. Masalah pembangunan lingkungan menjadi salah satu isu yang menempati posisi sentral khususnya dalam rencana politik daerah, nasional maupun global. Permasalahan ini akan terus muncul dan terkadang tidak hanya menyangkut hukum dan politik, tetapi juga berkaitan dengan budaya dan kemanusiaan. Lebih jauh, masalah lingkungan berkaitan erat dengan posisi masyarakat dan kontribusinya dalam pembangunan ibarat pedang bermata dua karena memberikan dampak positif sekaligus dampak negatif bagi masyarakat. Sebagai warga negara, tentu masyarakat juga memiliki kewajiban untuk berkontribusi dalam pembangunan guna terciptanya pembangunan adil di suatu negara, sebagai yang diatur dalam Convention on Elimination All of Forms of Discrimination Against Women atau CEDAW. CEDAW mengatur tentang perlunya keterlibatan masyarakat dalam mengelola pabrik atau mengelola masyarakat sekitar. Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28A mengatur tentang setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan hidupnya. Pasal 28 ayat 1 dan 2, setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Kedua pasal ini menunjukkan adanya perlakuan yang sama antara perempuan dan laki-laki. Ayat 3 berbunyi, identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Ayat ini menunjukkan seharusnya ada penghormatan terhadap budaya dan masyarakat tradisional di mana masyarakat setempat menjadi bagian dari kegiatan mereka. Yang perlu ditanyakan di sini adalah apakah tanggapan masyarakat Manggarai Timur tentang pembangunan tambang dan pabrik semen tersebut. Rencana kehadiran PT Insto Mitro Manggarai dan PT Semen Siaga Merah di Desa Satara Punda, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, menuai pro kontra. Gereja, lingkungan sekitar menolak rencana tersebut. Sementara itu, tidak sedikit juga yang setuju dengan berbagai alasan, terutama alasan ekonomis. Berkaitan dengan hal itu, pengamat sosial dan politik WEMPI hadir melihat bahwa rencana pembangunan pabrik semen di Lobok, Lambaleda, Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur seperti pedang bermata dua. Pabrik semen yang di Lobok menjadi pandangan bermata dua. Saya mengatakan demikian karena situasi yang terjadi mendorong masyarakat untuk melepaskan sumber daya alam yang mereka miliki. WEMPI juga menyampaikan bahwa dalam konteks wilayah Manggarai Raya, sejarah tambang merupakan kenangan terhadap berbagai kerusakan yang sedang terjadi. Para investor hanya ambil untung dan kurang peduli pada lingkungan serta masyarakat sekitar. Hal yang kedua adalah soal pertimbangan ekologi. Dalam sejarah, pertambangan di Manggarai Raya membawa kita pada suatu kesimpulan sementara bahwa kehadiran tambah bisa membawa dampak kerusakan ekologis. Hal ini diperparahkan dengan sikap investor yang terkesan mengambil untung semata.
Setelah mereka mengeruk isi perut bumi, mereka tinggal tanpa perbaikan atas kerusakan mereka lakukan. Lanjut di sisi lain, perjuangan masyarakat menurut WMP merupakan keputusan pragmatis yang hanya menyimpang dari ego ekonomi yang belum tentu benar. Pilihan masyarakat di Kamolowo tentu sangat pragmatis. WMP juga mengatakan, Bupati Matim seharusnya mesti transparan. Bagi WMP, peran pemerintah daerah atau Pemda dalam hal ini di Bupati Manggarai Timur, yaitu Bapak Agas Andreas beserta jajarannya, sangat penting. Pemerintah daerah yang memiliki otoritas untuk memberikan penilaian apakah tambang itu bisa dilakukan atau tidak melalui studi AMDAL. Nah, hasil kajian dari pemerintah daerah harus disampaikan secara transparan kepada publik. Bahkan kajian AMDAL pun harus benar-benar serius. Jangan ada kepentingan yang terselubung dari pemerintah daerah. Kalau memang layak ya harus disampaikan kepada publik. Demikian pun sebaliknya, ungkapnya. WMP lantas bertanyakan negosiasi antara Pemda dan perusahaan sudah dilakukan tetapi belum ada analisis dampak lingkungan atau AMDAL. Jadi kalau memang pemerintah daerah belum memiliki kajian tentang AMDAL pada lokasi tambang semen tersebut, mengapa sudah ada negosiasi yang dilakukan oleh oknum pengusaha? Yang kedua di sini yang perlu saya tanyakan, apakah dampak positif dan negatif dari pembangunan tersebut? Menurut saya tidak ada dampak positif dari pembangunan tersebut, dikarenakan pembangunan tersebut banyak membawa dampak negatif bagi masyarakat sekitar, terutama masyarakat Manggarai Timur. Dampak negatifnya, industri semen merupakan salah satu penyumbang polutan yang cukup besar pada pencerna udara seperti etni gas dan partikel debu. Walaupun pabrik semen dapat menjadi lapangan kerja untuk masyarakat, namun kebanyakan pegawainya bukanlah warga sekitar pabrik itu sendiri, karena untuk menjadi pegawai di pabrik semen itu sendiri butuh keahlian khusus. Dampak negatifnya bagi kesehatan, satu, iritasi pada kulit. Hal ini dapat terjadi akibat sifat semen yang abstrak kontrak dengan kulit. Prosesnya pun bisa secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, alergi. Hal ini dapat terjadi bergantung pada tingkat kesensitivitas seseorang. Alergi dapat timbul akibat debu semen, diantaranya bersin-bersin, susah bernafas bagi penderita asma, gatal-gatal. Ketiga, iritasi pada mata. Hal ini dapat terjadi tergantung pada banyak paparan debu iritasi yang timbul mulai gangguan mata merah sampai cedera mata serius. Yang kedua, gangguan pernafasan. Hal-hal yang bisa menjadi faktor penyebab diantaranya saat menggosongkan kantongan semen sehingga debu semen berhirup. Saat mengaduk, menghaluskan atau memotong materi campuran semen juga dapat melepaskan sejumlah debu semen. Untuk menjangka waktu pendek dapat menimbulkan iritasi pada saluran pernafasan, sedangkan untuk jangka panjang dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Dampak negatif bagi lingkungan hidup. Yang pertama, lahan. Penurunan kualitas dari segi kesuburan tanah akibat menambangkan tanah liat. Perubahan ini dari segi waktu akan meluas ke arah menurunnya kapitalis penampungan air yang pada akhirnya akan berpengaruh juga terhadap kualitas air sungai. Sedangkan dari segi ruang akan mempengaruhi keseimbangan atau keseleraan lingkungan setempat. Yang kedua, air. Kualitas air bertambah buruk akibat limbah air dari pabrik dalam bentuk minyak dan sisi air dari kegiatan penambangan yang menimbulkan lahan kritis yang mudah terkena erosi yang akan mengakibatkan pendangkalan dasar sungai yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah banjir pada musim hujan. Yang ketiga, flora dan fauna. Berkurangnya keanekaragaman flora karena berubahnya pola vegetasi dan jenis endemik dan pendat ukuran klorofil serta proses fotosintesis. Sedangkan berkurangnya keragaman fauna, burus, hewan tanah dan hewan langka disebabkan karena berubahnya habitat air dan habitat tanah tempat hewan-hewan tersebut hidup. Yang kedua, apa sih tanggapan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengenai pembangunan tersebut? Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menanggapi rencana pembangunan pabrik semen dan penangkapan bahan baku semen di wilayah Kabupaten Manggarai Timur, NTT yang hingga kini masih menuai pro kontra dengan sejumlah aksi protes dan penolakan dari sejumlah kalangan. Respon pemerintah Provinsi Timur tersebut juga dalam konteks menanggapi pandangan umum fraksi DPR Provinsi, terutama sikap penolakan dan usulan peninggalan oleh fraksi Partai Kebangkitan Bangsa PKB dan Hanura DPRD NTT. Pernyataan itu tertuang dalam tanggapan Gubernur NTT yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Sekda Provinsi NTT Bekentus 10 Mei di ruang sidang utama gedung DPRD NTT pada hari Rabu tanggal 10 bulan 6 tahun 2020. Fraksi PKB DPRD NTT mencermati bahwa jika rencana pemerintahan tersebut tetap dilakukan, maka tentu saja akan mengancam banyak soal.
karena tambang ini bukan hal baru. Tambang ini hampir 26 tahun beroperasi di Manggarai Timur dan mengambil batu mangan. Kata Rumah dalam sejarahnya, lanjut dia, sekitar tahun 2015 lalu tidak ada kejelasan di daerah PAD maupun pinjaman pemulihan daya rusaknya. Selain PAD, juga soal pinjaman keamanan tentang alam, sosial budaya, jaminan kerja dan pekerja. Maka gereja turun dalam menghentikan dengan cara melibatkan banyak orang. Dan pada akhirnya ada yang dikorbankan masuk penjara dan sebagainya. Ujaran Rumah menceritakan sejak tahun 2012, tambang di Manggarai Timur mulai aman. Meski demikian, di awal tahun 2018 hingga sekarang, pemerintah justru mencoba untuk menghidupkan kembali izin tambang sebagai bahan baku semen. Yang keempat, apa sih tanggapan saya sendiri mengenai pembangunan tersebut? Tanggapan dari saya sendiri, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa membawa semangat menuju berkembangnya kemandirian desa atau desa mandiri dan memperkuat desa sebagai subjek pembangunan. Dari sisi arena politik, desa menjadi arena bagi warga untuk menyelenggarakan pemerintah, pembangun, pemberdayaan, dan kemasyarakatan. Dari sisi kewenangan, desa mempunyai kewenangan asal-usul. Desa berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berskala lokal dan ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari sisi pembangunan, desa merupakan subjek pemberi manfaat yang mampu menjalankan emansipasi lokal dan pelayanan publik dengan pengembangan aset lokal. Dari sisi keuangan, negara melakukan realisasi anggaran kepala desa yang bersumber dari APBN dan APBD untuk penyelenggaraan kewenangan desa dengan jumlah signifikan yang mendorong desa melakukan pendekatan fasilitas emosional kondisional atau Sutro Eko tahun 2014. Oleh karena itu, pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah daerah Manggarai Timur, tidak mempunyai hak untuk menerima ataupun menolak pendirian pengusahaan pabrik semen ini. Sebaliknya, pemerintah daerah Manggarai Timur hanya mendukung rencana pembangunan dari desa Satarpunda. Sikap yang ditunjukkan oleh Bupati Andreas Agas juga sebenarnya merusak demokrasi yang ada di desa Satarpunda. Mengapa demikian? Demokrasi yang dijalankan di desa adalah desa demokrasi komunitarian. Wujud dari demokrasi komunitarian adalah musyawarah mufakat, dalam konteks budaya Manggarai sering disebut lontolea. Menurut saya, cara paling efektif untuk merebut kembali sumber daya dan kewenangan desa Satarpunda dari pemerintah daerah Manggarai Timur adalah dengan menggerakkan emansipasi lokal. Dalam menggerakkan emansipasi lokal, membantu pemerintah dan warga desa Satarpunda menemukan kekuatan mereka sendiri. Untuk itu, wewenang perbuatan keputusan mengenai pembangunan yang sudah dirampas dan dimonopoli oleh pemerintah daerah Manggarai Timur harus kembalikan pada pemerintah dan warga desa Satarpunda. Lapisan masyarakat yang ada dalam retorika para elit dan pengusaha selalu disebut-sebut sebagai pelaku pembangunan yang sejati. Karena itu, mekanisme pembangunan yang diandalkan adalah kekuatan rakyat. Dalam penyelenggaraan emansipasi lokal ini, kita perlu mengaktifkan lembaga-lembaga komunitas lokal seperti kelompok pemuda dan pemudi atau komunitas lain yang mempunyai kepedulian terhadap desa Satarpunda. Demikian dari saya, terima kasih.